Ulrich Beck pada tahun 1998 menjelaskan, semua orang masa kini, termasuk masyarakat, beresiko dalam persoalan lingkungan. Ini terbukti dengan seringnya terjadinya musibah, baik yang murni peristiwa alam atau peristiwa yang melibatkan manusia. Pernyataan Beck tersebut sudah sering terjadi di Indonesia dan banyak korban. Persoalan lingkungan di negeri ini merupakan musibah yang terjadi secara berulang. Sejak revolusi industri, pembakaran bahan bakar fosil dan kegiatan lainnya telah meningkatkan jumlah emisi gas rumah kaca di atmosfer bumi sehingga menyebabkan peningkatan pemanasan global. Perubahan iklim yang dihasilkan telah mempercepat gangguan lingkungan dan proses alam yang vital. Praktik penggunaan lahan, ekstraksi sumber daya alam, pembuangan limbah, dan perilaku manusia lainnya juga berkontribusi terhadap masalah lingkungan. Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, Tuti Hendrawan Mintarsih mengatakan, sampah di Indonesia tahun 2019 diperkirakan sebanyak 68 juta ton per tahun dan seberat 9,52 juta ton atau 14% merupakan sampah plastik. Upaya internasional yang bersifat kolaboratif berusaha untuk menemukan dan menerapkan solusi yang akan mengurangi masalah lingkungan. Organisasi Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan (EHS) berfokus pada menjaga lingkungan dari polusi dan degradasi. Organisasi ini memainkan peran dalam meneliti dan memberi nasihat tentang pengelolaan lingkungan dan langkah-langkah pelindungan untuk mengurangi dampak negatif dari aktivitas manusia, emisi dan bahan berbahaya pada ekosistem. Perjanjian-perjanjian seperti Perjanjian Paris ditunjukkan untuk mengatasi perubahan iklim dalam skala internasional. Berbagai sumber daya dan praktik terbaik antar negara juga dapat mengarah pada upaya pelindungan lingkungan yang lebih efektif. Dari berbagai persoalan tersebut, kita perlu menyadarkan sesama, karena tugas menyadarkan umat manusia terhadap 4 hal tersebut merupakan tugas utama umat manusia yang tinggal di bumi yang hanya satu ini, baik secara individu, kelompok, lembaga, dan tentu saja tugas semua pemerintah di dunia ini. Karena bila hal itu tidak dilakukan, yang merugi bukan satu atau dua orang, melainkan seisi bumi ini, terutama anak cucu di masa depan yang akan datang. Pertama, gimana sih tanggapan Bapak mengenai kondisi lingkungan saat ini yang bisa dibilang memprihatinkan, Pak? Anak-anakku yang sangat saya banggakan, sebenarnya untuk lingkungan SMA itu bukan memprihatinkan, karena setiap tahunnya kita ada perubahan siswa. Kalau yang dulu sudah berkarakter bagus, sementara yang dari SMP belum. Sementara tugas kami adalah harus memberikan informasi tersebut pada siswa baru, sehingga kondisi yang dapat dikatakan memprihatinkan ya tidak terjadi. Terus yang selanjutnya, apa tanggapan Bapak terkait perilaku siswa saat ini yang kurang memperhatikan kondisi kebersihan lingkungan sekitar gitu, Pak? Kalau ada dalam satu kelasnya itu adalah ada duta lingkungan, duta kebersihan, tentunya dalam satu kelas tersebut tidak akan terjadi hal-hal yang kelasnya kotor, kelasnya berantakan, lingkungan kurang terawat. Tapi apabila di dalam lingkungan kelas tersebut ada duta kebersihan, ada duta lingkungan, tentunya akan menjadikan kelas kita menjadi lebih bagus, lebih indah, lebih terawat, lebih nyaman. Iya. Terus selain itu seharusnya apa upaya atau sikap yang harus dimiliki generasi muda saat ini, Pak, buat menjaga lingkungan? Generasi tua harus selalu memberikan informasi kepada generasi muda bahwa tidak semudah membalik telapak tangan, karena karakter tersebut adalah karakter yang berkelanjutan. Apabila generasi tua tidak pernah memberikan motivasi, tidak memberikan contoh bahwa itu adalah keberadaan lingkungan, sangat-sangat sekali untuk dibutuhkan di yang akan datang. Sekali lagi, peran orang tua harus selalu memberikan informasi, harus selalu memberikan contoh bahwa karakter-karakter peduli pada lingkungan itu tidak hanya berhenti sampai sini, tapi harus secara berkelanjutan. Oke, terus pesan Bapak untuk generasi muda saat ini, Pak, untuk menjaga lingkungan kebersihan? Berani,
untuk berbuat yang lebih bagus. Jangan sampai generasi yang akan datang tidak peduli dengan lingkungan. Buanglah, meskipun itu adalah kecil sampah, buanglah di tempat sampah. Itu adalah menjadi karakter yang sangat mulia sekali. Dan perlu diperhatikan bahwa kita prihatinnya adalah di mana-mana kepedulian kepada lingkungan sama sekali sudah mulai terkikis. Apabila kami dari sekolah sudah merintis terlebih dahulu, tentunya ini akan menjadi modal hidup di masyarakat yang lebih luas. Peduli lingkungan, peduli sampah, kemudian tentunya banyak orang tentunya akan menimbulkan sampah. Tetapi sampah tersebut akan menjadi berkah apabila itu adalah generasi yang akan datang peduli kepada sampah, bisa mengolahnya menjadi barang-barang yang ada harganya. Terus untuk yang terakhir Pak, harapan Bapak untuk kedepannya terkait kondisi lingkungan ataupun generasi muda saat ini gitu Pak. Generasi muda tetap semangat. Buanglah sampah di tempat sampah, meskipun itu adalah sekecil banget lah gitu aja. Tapi tolong buang di tempat sampah. Itu etika dimanapun, itu ibarat mata uang yang berlaku di mana-mana. Kita pergi ke luar negeri, kita malu apabila kita membuang sampah. Malu bukan karena ditunda, bukan, tapi karena itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang di luar negeri sekarang itu sudah menjadi kebiasaan yang luar biasa. Indonesia mudah-mudahan menjadi kota yang bersih. Generasi yang akan datang peduli dengan lingkungan, generasi yang akan datang peduli dengan sampah. Sampah menjadi berkah. Dengan adanya video kampanye cinta lingkungan ini, diharapkan masyarakat dapat sadar untuk terus menjaga lingkungan sekitar, serta setiap individu dapat berkontribusi untuk kelestarian lingkungan alam. Dengan kontribusi seluruh lapisan masyarakat, maka persoalan kerusakan lingkungan dapat segera terselesaikan.